kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati, dan begitu juga dengan Ibu Puan Maharani. Bu, saya minta tolong, ada salah satu dari anggota Anda, anggota DPRD Bekasi, namanya Pak Nyumalno. Saya dikerokin oleh dia suka minum-minum. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, dia bawa anggota. Kemudian saya hanya berkata kenapa supirnya liatin saya terus. Kemudian dia datang dan memukul saya bersama dengan orang-orangnya. Nah, hampir ada 10-13 orang bersama dengan cewek-cewek. Nah, lihat mata saya biru. Nah, dagu saya juga biru. Tangan saya juga bekas pukulan dia. Saya mohon, saya tahu PDIP adalah partai yang bagus, bukan partai yang keras atau partai yang semena-mena. Tolong Ibu Puan, mohon diganti segera. Terima kasih. Korban dengan memakai kostum ada dari Metro ya, mengunjungi Polres Metro Bekasi. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Ini adalah bagian dari Sulawesi Utara, Minahasa. Kami ini adalah Minahasa. Pasukan adat Minahasa. Pasukan adat Minahasa. Ya, karena moto kami ini adalah kalau bahasa orang Minahasa Manado, Sito Timo Tumoto. Ya, yang orang hidup untuk menghidupkan orang lain, Bukan dianiaya. Ya, bukan dianiaya. Nah, ini adalah simbol persatuan, ya, dan tidak bisa martabat kami diinjak-injak. Walaupun 9 bulan kami kawal, sampai Kajari, sampai kejaksaan Kajari kami tetap kawal. Berarti ini menggunakan ini bentuk apresiasi juga ya Bu ya, pakai pakaian adat ini Bu. Bukan apresiasi, karena korban kan juga dari Minahasa. Bagian dari Itu bagian dari kami. Kami semua bersaudara, kami keluarga. Ya, keluarga kami, coba keluarga kalian digituin. Apakah tidak mungkin akan lebih 10 kali seperti ini? Karena kami menghormati proses hukum, kami tidak mengambil yang namanya hukum adat. Kalau kami melangkah dengan hukum adat, innalillahi mungkin ya. Tapi kami taat, kami warga negara Indonesia yang taat dengan proses hukum, kami menghargai. Taruh. Selamat malam sahabat media semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan press release terkait dengan kegiatan pada malam ini. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana pengeroyokan atas nama tersangka NY, tersangka EB, dan tersangka B. Penyidik Polres Metro Bekasi menjerat ketiga tersangka tersebut dengan pasal 262 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan atau pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas peristiwa pengeroyokan pada bulan Oktober tahun 2025 di salah satu restoran
di daerah Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Kemudian, setelah melakukan pemeriksaan singkat untuk mengkonfirmasi kebenaran identitas para tersangka dan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum mengambil langkah untuk melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka selama 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Pasal 99 Ayat 5 Junto Pasal 103 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2026. Upaya penahanan tersebut didasarkan pada terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa ketiga tersangka diduga melakukan tindak pidana yang dipersangkakan oleh penyidik dan telah melewati sejumlah pertimbangan matang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya perbuatan yang dipersangkakan terhadap ketiga tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum akan mempersiapkan surat dakwaan untuk segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Cikarang untuk disidangkan. Mungkin demikian ya malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita di mana? Di lapas lapas Cikarang. Rutan. Rutan. Langsung ke rutan artinya? Iya, rutan. Oke. Pak, tadi ada 2 tersangka doang yang terlihat, itu jatuhnya kemana? Oh, 3. Ada 3. Ada tiga. Yang kecil satu. Oh. Iya, tiga tadi sudah ditahan. Tiga. Tertulis dari kejaksaan. Juga mengapresiasi juga kepada Jaksa Negeri yang saya lihat sendiri. Saya adalah keluarga korban bersama tim pengacara, kami melihat sendiri bahwa tersangka Nyumarno dan kawan-kawan telah dilimpahkan malam ini ke rutan ya, ke lapas di Cikarang. Lama ulah. Kayak bar cicilan, Pak, kayak bar cicilan. Iya ya, apa wong dikenyoni-nyoni anak Oh ya. Enggak iki lho, kasine sopo iki itu wis entar. Lho wis. Nah. Saksi-saksi yang saksi. Yalah buah. 135. Berarti 35 itu 70. Oh, 135. Dan ini minta yang biru dan dia nggak apa-apa, bisa cepat. Jualan di sini yang arahnya sama ya dulu ada orang yang jualan di sini itu teman dari besok lagi ya. Minuman beralkohol yang beredar luas di Kabupaten Sidoarjo, yang mana ada yang tidak berizin, ada yang berizin. Ya. Itu kami segera langsung melakukan kegiatan operasi pekat, petakan mana yang sudah punya izin, mana yang tidak berizin. Kemudian jika kita koordinasi dengan beberapa perangkat wilayah di daerah.
tentunya untuk sasaran pada ada di sekitaran wilayah kota Kabupaten Sidoarjo. Nanti tidak menutup kemungkinan juga kita akan mengusir di wilayah Sidoarjo yang lain. Tentunya kita buat untuk operasi pekat ini secara random demi menekan angka pelanggaran untuk peredaran miras. Pelaku peretasan atau hacker atau bagian IT yang di mana tersangka itu melakukan peretasan atau menguasai akun yang memang ini targetnya adalah akun-akun milik sekolah atau universitas. Jadi ada beberapa puluhan sekolah dan puluhan universitas seperti Jawa Timur sudah dihack dan dikuasai dominan untuk kemudian dijual ke luar. Jadi begitu nanti diklik akun dari universitas tersebut, itu nanti akan keluar akun-akun di subdomainnya adalah promosi perjudian. Jadi identitas tersangka adalah nama inisial AK. Dia adalah warga Demak, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian modus operandinya adalah tersangka memanfaatkan celah kelemahan pada website milik orang lain, atau yayasan, atau perguruan, atau sekolah, lalu kemudian menjelekkan file yang menyebabkan website target mengalami kerusakan pada sistem keamanan. Lalu kemudian dengan misalnya sistem keamanan tersebut, data lalu lintas internet dicuri dan dikuasai oleh tersangka, kemudian dijual oleh tersangka melalui Telegram dengan nama Estate Market. Lalu kemudian akun atau domain subdomain tersebut keluar promosi perjudian. Adapun barang bukti yang kita amankan adalah ada satu unit handphone, satu akun dompet digital Dana, satu akun bank Danamon, satu akun bank Mandiri, kemudian beberapa akun media sosial, Facebook, WhatsApp, dan 3 akun Telegram. Itu akan keluar subdomain promosi perjudian. Ini website universitas, 13 website pemerintahan, dan 147 website milik swasta yang telah diretas dan dijual oleh tersangka.
pelaku kita tangkap di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun itu di Provinsi Jambi. Pelaku kita lakukan tindakan tegas terukur karena berupaya melawan petugas secara aktif pada saat kita melakukan penangkapan. Pelaku inisial BS umur 18 tahun yang merupakan cucu dari korban dengan inisial HP 52 tahun. Itu kejadian di Desa Talangjali, Kecamatan Kota Bumi Utara. Untuk korban kepala desa. Modus operandi pelaku sendiri seperti apa sih kan? Modusnya itu pelaku tinggal di dalam rumah korban. Pada saat korban tidak ada di dalam rumah, pelaku ini masuk ke dalam kamar korban. Kemudian masuk ke dalam kamar, memaksa membuka lemari pakaian yang ada di kamar korban. Di sana ditemukan uang cash sebesar 75 juta rupiah. Kemudian membawa kabur 1 unit sepeda motor merek Mega Pro. Kemudian setelah itu motor tersebut dijual ke Penada. Udah berapa lama sabung ayam di tempat bapak nih? Kurang lebih 2 bulan dulu. 2 bulan. Pemainnya dari mana aja pak? Masih kita orang Kerinci aja pak. Kerinci ya? Iya. Omsetnya berapa pak sekali main? Ya, main-main kecil aja pak. Berapa tuh? Paling main 200, 300 gitu. Cuma ngabar ayam aja, ngetes aja. Seminggu berapa kali main? Seminggu sekali ya. Sekali ya? Berapa pak keuntungan dari? Kalau dibilang keuntungan nggak ada pak, cuma sebagai hiburan gitu aja pak. Ngetes ayam, bagus nanti pak keluar itu. Atau sebagian jual kalau bagus. Kalau ini kan tempat tadi kita tes ayam. Kalau ayamnya bagus main di mana? Ya paling bawa keluar pak, atau ke Pekan, ke Siak gitu loh pak. Oh di Siak di Pekan ada juga sabung ayam? Ada. Kalau besar ya? Kalau bapak pemilik? Ya pemilik. Kenapa pak menyediakan tempat? Nggak usah lain gitu? Nggak usah lain, kerja paknya emang kawan-kawan minta ngabar pula di situ kan. Kerja di mana pak? Di kontraktor dalam RPP pak. Di RPP. Udah lama di RPP? Udah lama. Sebagai apa dia? Oh, ini buat kena nih. Oh. Ini tetap menang. Ini yang itu yang itu isum nih. Di daerah Bahu, Pak RW itu melakukan penangkapan, kurang lebih kita temukan misalnya sekitar pastinya kita tidak bisa tahu karena itu ada yang kabur, kurang lebih 40 orang.
Di 40 orang itu ada 9 yang kita amankan. 9 orang yang kita amankan, yaitu yang satu adalah pemilik wahana yaitu Arega Sambungan yang tersebut, pemilik tempat yang nantinya akan kita jerat dengan pasal 46 ayat 1. Lalu 8 orangnya lagi kita jerat dengan pasal 427 atau yang dulunya kita kenal dengan 303 bis. Yang ikut melakukan perjudian sabung ayam. 5 orangnya lagi itu terkait dengan ada lapak juga di sana main QQ ya, main kartu di kartu. Jadi 5 orangnya main kartu, 3-nya kita dapati main sabung ayam ya, dan satunya kalau di orangnya ada 9, 1 orang kita tahan, 8 orangnya dengan pasal 427 itu pidana penjaranya hanya 3 tahun, dan juga kategorinya kita sudah lakukan malam ini. Uang tunai 200.000 kita sita dari saudara GT, 100.000 kita sita dari HS, 100.000 kita sita dari HG. Uang tunai 1.593.000 kita sita dari PS. Uang tunai 105.000 kita sita dari saudara M. Uang tunai 205.000 dari saudara RN, 90.000 dari AH, 160.000 dari AM, dan 94.000 dari saudara I. 2.240.000. Ayamnya berapa? Ayam 3 sesuai dengan Pak Roy. 1, 3, 2. Ayamnya? Oi. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.